Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintari Sifazari. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Sains Informasi Geografi di Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pembuatan peta NDVI. Yuk langsung aja. Nah, sebelum kita mulai ke tutorialnya, kita bahas dulu apa sih itu NDVI. Jadi NDVI itu merupakan singkatan dari Normalized Difference Vegetation Index atau indeks vegetasi. Nah, indeks vegetasi ini merupakan besaran nilai kehijauan vegetasi yang diperoleh dari pengolahan sinyal digital, data nilai kecerahan (brightness), beberapa kanal, data sensor satelit. Nah, perhitungan NDVI ini didasarkan pada prinsip bahwa tanaman hijau sangat efektif menyerap radiasi di daerah spektrum cahaya tampak. Sementara itu, tanaman hijau memantulkan radiasi inframerah yang dekat. Untuk pemantauan vegetasi dilakukan proses pembandingan antara tingkat kecerahan kanal cahaya merah atau red dan kanal cahaya inframerah dekat atau near infrared. Langkah pertama itu mengatur koordinat sistem di kanan pada layers, kemudian properties, lalu pada jendela data frame properties cari geographic coordinate system, kemudian road, lalu cari WGS 1984, kemudian oke. Langkah yang kedua adalah memanggil data citra Landsat, hanya band 4 dan band 5 nya saja yang kita gunakan. Kita cari dulu folder tempat penyimpanan citra Landsatnya, kemudian memilih band 4 dan band 5, kemudian langsung add aja. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan raster kalkulator pada ArcToolbox ya. Di sini kita buka dulu raster kalkulatornya, kemudian masukkan perhitungan NDVI-nya sesuai rumus yang ada di layar ya. Klik dulu float, kemudian masukkan band 5 dikurangi band 4, kemudian dibagi, pakai float lagi, band 5 dan band 4 ditambah ya, kemudian oke. Nah, di sini kita tunggu dulu beberapa saat. Memang perhitungan menggunakan raster kalkulator ini memakan waktu yang lumayan lama, jadi ditunggu aja beberapa saat. Hasilnya udah keluar, bisa kalian lihat di layar. Kalau misalnya berhasil, ada notifikasi raster kalkulatornya di checklist. Kemudian kita ubah warna citra menggunakan color ramp-nya, diubah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian oke. Nah, ini hasil perhitungan NDVI yang tadi. Bisa kita lihat pada citranya. Kita arahkan pada daerah yang kita akan petakan. Di sini saya akan memetakan wilayah Kota Bandung. Kita zoom aja ya, biar lebih jelas. Nah, sekarang kita akan menggunakan tools Identify. Identify ini berguna untuk mengetahui suatu range NDVI-nya. Misalnya kita klik di daerah yang berwarna hijau, hasilnya adalah 0,4, yang berarti bisa kita lihat di tabelnya yaitu vegetation atau vegetasi. Kemudian kita klik di wilayah perairan yaitu 0,0, bisa kita lihat di tabelnya berarti water atau air. Nah, langkah selanjutnya yaitu memanggil data SHP wilayah yang akan dipetakan, yaitu wilayah Bandung. Klik kanan pada layar, kemudian add data, lalu cari folder tempat penyimpanan SHP yang dituju. Klik pada SHP Bandung, kemudian langsung add. Nah, langkah selanjutnya yaitu memotong wilayah yang akan dipetakan dengan cara kita buka dulu ArcToolbox-nya, kemudian cari extract by mask. Buka dulu aja. Kemudian pada input test masukkan hasil pengolahan NDVI-nya,
Kemudian pada input raster or filter mesh datanya pakai yang SHP Bandung. Kemudian langsung oke. Tunggu beberapa saat aja, langsung hasilnya keluar. Lihat notifikasi Extrabyte mesh-nya berarti berhasil. Kita uncheck aja SHP Bandungnya, kemudian NVI yang sebelum dipotongnya, lalu band 5 dan 4 nya juga di uncheck. Jadi tinggal menyisakan ekstraknya saja. Kita zoom ke wilayah yang sudah dipotong, kemudian ubah warna citra pada color ramp sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini merupakan hasil dari pengubahan dari color ramp-nya ya. Nah, sekarang kita bakal ngegunain tools identify lagi untuk mengetahui range NDVI-nya. Kita klik di wilayah yang merah. Ini itu hasilnya 0,1 yang berarti bisa barren land, build up, atau enggak rock. Tapi karena di Bandung ini sepertinya build up ya, atau gedung-gedung. Kemudian kita klik di wilayah yang warna hijau. Ini hasilnya 0,3 yang bisa berarti vegetation atau vegetasi. Kita klik lagi di wilayah yang merah, hasilnya 0,0, bisa build up juga sama. Kemudian klik lagi di wilayah yang berwarna merah lagi, 0,0, berarti build up atau bangunan juga. Nah, ini merupakan hasil layout peta dari NDVI-nya pada wilayah Bandung. Bisa kita lihat di wilayah Bandung ini cenderung berwarna kehijauan yang berarti kerapatan vegetasinya rendah. Kemudian pada wilayah utara cenderung berwarna merah yang berarti wilayah ini kerapatan vegetasinya cukup tinggi. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan penggunaan metode NDVI ini. Pada penginderaan jauh dengan metode NDVI, biasanya digunakan untuk pemantauan kawasan hutan yang wilayahnya sangat luas, serta mengetahui informasi mengenai kehutanan, baik jenis vegetasinya maupun kerapatan vegetasinya yang biasanya cenderung lebih kompleks, dengan menggunakan data dari citra satelit. Nah, metode NDVI ini dapat dimanfaatkan untuk pemetaan kekeringan pada wilayah tertentu, penggurunan atau disertifikasi pada suatu daerah, serta pengunduran hutan atau deforestasi. Jadi kita bisa mengetahui suatu daerah tertentu vegetasinya makin lama makin berkurang atau makin bertambah, bisa menggunakan metode NDVI ini. Nah, kita udah sampai di akhir video ini. Terima kasih buat kalian yang udah stay sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian mengenai pemetaan. Sampai jumpa lagi teman-teman.